Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Navika. Di sini saya ingin membahas tentang pengertian. Langsung saja, ANOVA atau Analysis of Variance adalah tergolong analisis komparatif lebih dari dua variabel atau lebih dari dua rata-rata. Tujuannya ialah untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata. Gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi, artinya data sampel dianggap mewakili populasi. ANOVA satu arah digunakan apabila yang akan dianalisis terdiri dari satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Interaksi adalah suatu kebersamaan antar faktor dalam mempengaruhi variabel bebas dengan sendirinya mempengaruhi faktor-faktor secara mandiri yang telah dihilangkan. Jika terdapat interaksi, berarti efek faktor satu terhadap variabel terikatkan mempunyai garis yang tidak sejajar dengan efek faktor lain terhadap variabel terkait sejajar atau saling berpotongan, maka antara faktor tidak mempunyai interaksi. Pada ANOVA satu jalan ini dapat memiliki perhitungan definisi yang dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu definisi total, definisi antar kelompok, dan definisi dalam kelompok. Jumlah definisi yang kuadrat yaitu variansi. Karena pengujian hipotesis melibatkan lebih dari dua kelompok sampel, maka akan terdapat beberapa macam jumlah kuadrat, yaitu yang pertama jumlah kuadrat total, yang kedua jumlah kuadrat antara jika merupakan jumlah selisih kuadrat mempunyai total m-tot dengan mean setiap kelompok. Yang ketiga jika dalam kelompok. Setiap sumber variasi didampingi dengan DK atau derajat kebebasan, dan DK untuk setiap sumber variasi tidak sama. Perkenalkan, nama saya Fatihatul Saadah, NIM 208190019. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus one way ANOVA dan juga langkah-langkah manual dari one way. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus one way ANOVA. One way ANOVA itu ada varian, ada DF, ada sum of square atau SS, dan juga ada mean square atau MS. Nah, di varian ini ada between group, ada within group, dan juga total. Nah, saya akan menjelaskan ini dulu, between group. Between group yaitu ada DF. DF itu derajat bebas, yaitu K1. K1 itu adalah derajat bebas SSB, dan di sini ada sum of square atau SS. SB sama dengan lambda buka kurung lambda n i sama dengan 1 x1 tutup kurung pangkat 2 atau kuadrat per n1. N1 yaitu jumlah ukuran sampel dari populasi ditambah buka kurung lambda n i sama dengan 1 x2 buka kurung tutup kurung 2 atau kuadrat per n2 plus lambda n i sama dengan 1 x3 tutup kurung pangkat 2 atau kuadrat per n3 dikurangi buka kurung lambda n i sama dengan 1 x total tutup kurung 2 per n besar. N besar adalah jumlah ukuran sampel dari seluruh populasi. Dan di sini ada mean square atau MS, yaitu
MSB. MSB ini adalah rata-rata varian di antara kelompok, sama dengan SSB dikurangi atau per DF square-nya SSW. SSW adalah jumlah kuadrat dalam, sama dengan SST jumlah kuadrat total dikurangi SSB, yaitu jumlah kuadrat antara. Lah kalau mean square-nya atau MS-nya yaitu MSW sama dengan SSW per DF. Nah, di sini ada total. Total DF-nya ada N dikurangi K atau N seperti ini, dan juga sum of square-nya atau SS-nya yaitu SST. SST ini adalah jumlah kuadrat total sama dengan lambda NI sama dengan 1 tutup kurung buka kurung K kuadrat tutup kurung total dikurangi buka kurung lambda NI sama dengan 1 X total tutup kurung kuadrat atau pangkat 2 per N. Nah, selanjutnya adalah F hitung. F hitung sama dengan MSB per MSW. Nah, kalau F totalnya yaitu sama dengan FA K. Seperti ini, dikurangi 1 N plus 1 K. Keputusan tolak H0 apabila F hitung lebih besar dari F tabel. Di sini juga ada keterangan seperti SSB yaitu jumlah kuadrat antara, SSB jumlah kuadrat dalam, SST jumlah kuadrat total, MSB rata-rata variasi di antara kelompok, MSW yaitu rata-rata variasi dalam kelompok, DF-nya kecil yaitu derajat kebebasan, K1 yaitu derajat bebas SSB, NK yaitu derajat bebas SSW, N1 yaitu derajat bebas SST, K yaitu populasi, N besar seperti ini yaitu jumlah ukuran sampel dari seluruh populasi, dan NI yaitu jumlah ukuran sampel dalam populasi. Saya juga akan menjelaskan tentang langkah-langkah ANOVA satu arah atau one way ANOVA secara manual. Yang pertama adalah sebelum ANOVA dihitung, buatlah tabel dan asumsikan bahwa data dipilih secara random, berdistribusi normal, dan juga variannya homogen. Dan yang kedua, buatlah hipotesis HA dan H0 dalam bentuk kalimat. Yang ketiga yaitu buatlah daftar statistika induk. Dan yang keempat adalah hitunglah nilai jumlah kuadrat total atau SST dengan rumus SST sama dengan lambda NI sama dengan 1 buka kurung X kuadrat tutup kurung total dikurangi buka kurung lambda NI sama dengan 1 X total tutup kurung kuadrat atau pangkat 2 per N. Dan selanjutnya adalah hitunglah jumlah kuadrat antara SSB dengan rumus SSB sama dengan buka kurung lambda NI sama dengan 1 X1 tutup kurung pangkat 2 atau kuadrat per N1 plus buka kurung lambda NI sama dengan 1 X2 tutup kurung pangkat 2
per N2 plus buka kurung lambda N I sama dengan 1 X3 tutup kurung pangkat 2 per N3 dikurangi buka kurung lambda N I sama dengan 1 X total tutup kurung pangkat 2 per N. N besar di sini yaitu jumlah ukuran sampel dari seluruh populasi. Dan selanjutnya adalah hitunglah nilai jumlah kuadrat dalam yaitu SSW dengan rumus SSW sama dengan SST yaitu jumlah kuadrat total dikurangi SSB yaitu jumlah kuadrat antara. Selanjutnya hitunglah rata-rata variasi di antara kelompok atau MSB dengan rumus MSB sama dengan SSB per DF. DF kecil yaitu derajat kebebasan. Dan selanjutnya adalah hitunglah rata-rata variasi dalam kelompok atau MSW dengan rumus MSW sama dengan SSW. SSW yaitu jumlah kuadrat dalam. Selanjutnya yaitu membuat tabel ANOVA. Di sini ada varian, ada DF, ada sum of square dan juga ada min square atau MS. Ini tadi juga ada di rumus one way ANOVA. Selanjutnya yaitu carilah carilah F hitung dengan rumus F hitung sama dengan MSB per MSW. Selanjutnya tentukan taraf signifikansinya, misalnya alfa sama dengan 0,05 atau alfa sama dengan 0,01. Selanjutnya, cari F tabel dengan rumus F tabel sama dengan FA, buka kurung K1, NK, tutup kurung. Selanjutnya, tentukan kriteria pengujian. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak H0, berarti signifikansinya dan konsultasi antara F hitung antar F tabel. Kemudian bandingkan. Selanjutnya, buatlah kesimpulan atau keputusan. Perkenalkan, saya Ini Yudiana dengan NIM 208190025. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah uji one way ANOVA dengan SPSS. Nah, dalam penghitungan one way ANOVA dengan SPSS ada 3 langkah yang harus ditempuh, yaitu yang pertama memasukkan variabel dan juga data ke dalam SPSS. Kemudian langkah kedua yaitu uji normalitas data. Dan langkah yang terakhir yaitu uji homogeneity dan juga uji one way ANOVA itu sendiri. Langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama-tama buka aplikasi SPSS terlebih dahulu seperti ini. Apabila tampilannya seperti ini, untuk langkah pertama yaitu memasukkan variabel data dengan cara klik variabel view yang berada di pojok kiri bawah. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian isi name dengan misalnya variabel X dan Y. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk label ini berfungsi menjelaskan dari name. Jadi untuk variabel X di sini kita beri keterangan buah. Kemudian untuk variabel Y kita beri keterangan penjualan. Kemudian di measure ini kita ganti scale
karena data yang akan diinput berupa angka. Nah, apabila sudah terisi variabel datanya, maka langkah selanjutnya yaitu memasukkan data dengan cara klik data view yang berada di pojok kiri bawah. Nah, seperti ini, ada variabel X dan juga ada variabel Y. Nah, untuk variabel X ini tadi menyimbolkan buah dan Y untuk menyimbolkan penjualan. Nah, langkah selanjutnya kita memasukkan data X dan Y-nya. Ini sudah saya sediakan contoh data di Microsoft Excel, tinggal copy paste agar lebih mudah. Kemudian di copy, lalu dipaste di kolom X-nya. Seperti ini. Kemudian untuk variabel Y-nya berupa penjualan, kita kopikan penjualan. Kemudian copy, lalu paste. Seperti ini. Apabila datanya sudah terisi, maka langkah selanjutnya yaitu uji normalitas data. Caranya, kita klik analis, kemudian klik deskriptif statistik, kemudian pilih export. Nah, tampilannya akan seperti ini, ada buah dengan variabel X dan penjualan dengan variabel Y. Untuk variabel X kita pindahkan ke factor list, untuk variabel Y kita pindahkan ke dependent list. Setelah itu kita klik plots, lalu beri checklist pada normality plots with test. Lalu klik continue, lalu OK. Nah, ini hasil dari uji normalitas datanya. Seperti ini output dari uji normalitas data. Dan ini hasil dari test of normality tadi. Nah, apabila tes normalitasnya sudah lolos, maka langkah selanjutnya yaitu uji homogeneity dan juga one-way ANOVA. Caranya kita klik analis, kemudian comparisons, kemudian one-way ANOVA. Lalu akan muncul kotak dialog seperti ini. Variabel X dengan buah, kemudian variabel Y penjualan. Nah, untuk variabel X kita pindahkan ke faktor, kemudian variabel Y kita pindahkan ke dependent list. Seperti ini. Nah, apabila sudah dipindahkan, langkah selanjutnya kita klik post hoc. Lalu beri checklist pada Turkey. Lalu klik continue. Selanjutnya klik option, kemudian beri checklist pada deskriptif dan juga homogeneity of variant test, kemudian klik continue, lalu OK. Maka hasil output dari one-way ANOVA akan keluar. Ini ada deskriptif, kemudian tes homogeneity of variant tadi, kemudian ini tabel one-way ANOVA-nya tadi. Nah, tampilan outputnya seperti ini kurang lebih. Nah, itu langkah-langkah menggunakan SPSS-nya sudah selesai. Perkenalkan, nama saya Afif Aulia Ar-Rahman, nomor NIM 208190003. Pada kali ini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu pada bagian langkah-langkah analisis perhitungan one-way ANOVA manual. Contoh kasus perbandingan one-way ANOVA dengan judul perbedaan nilai peserta didik berdasarkan 3 mata pelajaran, yakni pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan IPS.
Nah, pada langkah pertama ini yaitu membuat tabel terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini. Pada langkah pertama terlebih dahulu membuat tabel perhitungan. Pada tabel perhitungan ini berisi responden. Nah, respondennya di bagian kiri ya, di bagian kiri ini. Terdiri dari yaitu data nilai 1x, terdiri dari data nilai X1 atau bahasa Indonesia ya, seperti ini X1 bahasa Indonesia. Nanti nilainya diisi ke bawah ya. Lanjut yaitu di bagian nilai X2 yaitu bahasa Jawa. Begitupun diisi ke bawah. Begitupun seterusnya sampai ke X3 yaitu mata pelajaran IPS. Lalu tabel selanjutnya ada total X total. Ini ya. Nah, untuk bagian X total ini yaitu jumlah dari 3 responden. Jadi cara penghitungannya yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3. Nah, seperti halnya 80 ditambah 85 ditambah 85, hasilnya atau X totalnya yaitu 250, dan begitupun seterusnya. X1 kuadrat adalah nilai dari X1 yang dikuadratkan. Nah, X2 kuadrat adalah nilai dari X2. Begitupun X3 kuadrat yaitu berasal dari X3. Total X1 merupakan jumlah dari X1 kuadrat, X2 kuadrat, X2 total ini ya. Untuk menghitung X2 total yaitu caranya dijumlahkan, yaitu X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat, yaitu seperti contoh responden nomor 1 yaitu 6400 ditambah 7225 ditambah 7225, yaitu hasilnya 20850. Kemudian di bawahnya 7225 ditambah 8100 ditambah 6400, hasilnya 21725. Nah, setelah bagian X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat sudah dijumlahkan, nah waktunya menjumlah yang untuk ke bawah, yaitu mulai dari X1 bahasa Indonesia, X2 bahasa Jawa, X3 bahasa maksudnya IPS, dan begitupun seterusnya sampai akhir ya. Nah, di sini nanti cara penghitungannya dijumlahkan sampai akhir di X2 total ini. Selanjutnya kita menghitung nilai SST, yaitu pada bagian langkah kedua. Mencari SST ini merupakan jumlah kuadrat total rumus. Rumus dari SST atau sigma X2 total dikurangi sigma X total kuadrat per N atau jumlah atau sesuai dengan jumlah responden. Maksudnya jumlah total ya, total dari responden. Nah, soal sebagai berikut. SST 168950 dikurangi dalam kurung 2010 kuadrat per 24.
Nah, untuk selanjutnya yaitu pada 16, 89, 50 ini tetap ya dikurangi. Nah, untuk bagian X total kuadrat ini yaitu cara untuk mendapatkan hasilnya 40, 40, 100 ini, yaitu caranya dihitung 20, 10 dikali 10, 20 hasilnya 40, 40, 100 per 24. Nah, selanjutnya di bagian ini, bagian pertama 16, 8, 9, 50 tetap. Untuk mendapatkan hasil 16, 33, 7,5 yaitu 40, 40, 100 dibagi 24. Nah, selanjutnya 16, 8, 9, 50 dikurangi 16, 33, 7,5 yaitu hasilnya 6, 12,5. Selanjutnya kita mengerjakan langkah ketiga yaitu menghitung nilai SSB. Langkah ketiga yaitu menghitung SSB yang merupakan jumlah kuadrat antara dengan rumus sigma X1 kuadrat per jumlah responden nilai bahasa Indonesia ditambah sigma X2 kuadrat per jumlah responden nilai bahasa Jawa. Ini didapatkan dari respon masing-masing responden. Nah, setiap mata pelajaran itu terdapat 8 responden, ditambahkan 665 kuadrat per 8 ditambah 680 kuadrat per 8 dikurangi 20, 10 kuadrat per 24. Nah, selanjutnya kita menghitung ya, menghitung dari ini yang 665 kuadrat per 8, itu pun seterusnya. Kita menghitung, cara menghitung yaitu untuk menghasilkan jumlah ini 55, 27, 8,125 yaitu 665 dikali 665 dibagi 8, maka akan ketemu hasilnya yaitu 55,278,125 ditambah. Nah, ini untuk menghitung, untuk mendapatkan ya, kan hasilnya ini juga sama, jadi cara menghitungnya itu 665 dikali 6665 dibagi 8, maka ketemu hasilnya. Begitupun sampai akhir ya, cara menghitungnya sama. Nah, selanjutnya yaitu untuk mendapatkan hasil yaitu 18,75, maka caranya 55,278,125 ditambah 55278,125 ditambah 57800 ditambah dikurangi 16833,5, maka hasilnya 18,17. Selanjutnya kita menuju langkah keempat, menghitung nilai SSW. Menghitung SSW atau jumlah kuadrat dengan rumus SSW sama dengan SST dikurangi SSB. Dari perhitungan SST dan SSW yang telah dilakukan sebelumnya diketahui. Nah, untuk penghitungan yaitu SST
SST diambil dari yang teratas ya. Nah, dari jumlah 612 dikurangi 15, kemudian untuk SSB yaitu hasil ini dari perhitungan yang kedua, dari rumus yang kedua, maka cara menghitungnya yaitu 612,5 dikurangi 18,75, maka hasil dari SSW tadi yaitu 593,75, yaitu kita menuju langkah kelima, menghitung nilai MSB. Menghitung nilai MSB atau rata-rata variasi di antara kelompok dengan rumus MSB sama dengan SSB per DF. Nah, cara menghitungnya yaitu maksudnya SSB per DF atau derajat kebebasan. Pada soal diperoleh SSB yaitu 18,75 per DF. Di sini diperoleh dari jumlah mata pelajaran. Kan di sini 2 ya. Nah, dalam responden kan terdapat 3 mata pelajaran. Maka untuk mendapat nilai 2 ini atau angka 2 ini yaitu 3 dikurangi 1, maka menjadi 2. Derajat kebebasannya yaitu 2, maka menghitungnya yaitu 18,75 dibagi 2, maka hasil dari MSB yaitu 9,375 hasil dari perhitungan atau nilai MSB. Selanjutnya kita akan menuju langkah 6 yaitu menghitung nilai MSW. Menghitung MSW ya ini atau rata-rata variasi dalam kelompok dengan rumus MSW sama dengan SSW per DF. SSW telah diketahui yaitu 593,75 per DF. DF diperoleh dari DF ini yaitu 21 diperoleh dari jumlah keseluruhan responden dari ketiga mata pelajaran. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia ada 8 responden, Bahasa Jawa 8 responden, dan IPS ada 8 responden. Jadi 8 ditambah 8 ditambah 8 sama dengan 24. Lalu jumlah keseluruhan responden dikurangi 3, maka 24 dikurangi 3 sama dengan 21. Jadi MSW yaitu sama dengan 593,75 dibagi 21, maka hasil MSW yaitu 28,273. Nah, maka nilai dari MSW yaitu 28,273. Nah, selanjutnya yaitu kita memasuki pada langkah ke-7 yaitu membuat tabel ANOVA. Jadi untuk langkah 7 ini kita tinggal membuat tabel ANOVA. Jadi untuk DF ini sum of square dan mean square memasukkan dari hasil langkah penghitungan sebelumnya, yaitu DF didapatkan dari yang atas tadi ya, dari langkah 5 itu, terus 21 itu juga dari MSW, terus sum of square dari SSB
SSW. Pokoknya seterusnya seperti itu untuk langkah-langkah di bagian 7 ini. Nah, selanjutnya kita memasuki pada langkah ke-8. Pada langkah 8 itu untuk menghitung nilai F hitung MSB dibagi MSW. Di situ kita dapat melihat tabel ANOVA. MSB-nya yaitu 9,375 dibagi 28,273 itu dibagi. Selanjutnya dari hasil penghitungan tadi yaitu maka hasil dari F hitungnya yaitu 0,33. Selanjutnya kita masuk ke langkah 9. Pada langkah 9 ini untuk menguji keberartian atau signifikan perbandingan rata-rata variabel X1, X2 dan X3 dengan one way ANOVA, yaitu X1 bahasa Indonesia, X2 bahasa Jawa, X3 IPS. Jadi di sini kita menulis hipotesis H0 tidak ada perbedaan nilai peserta didik berdasarkan 3 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Jawa dan IPS. Sedangkan H1 ada perbedaan nilai peserta didik berdasarkan 3 mata pelajaran. Nah, ini nanti sebelum mengambil keputusan itu kita uji terlebih dahulu. Nah, kita harus terlebih dahulu. Ini nanti sebelum mengambil keputusan kita uji terlebih dahulu, yaitu kita harus melihat tabel distribusi F untuk menentukan F tabelnya. Bisa browsing untuk melihat F tabelnya. Jadi di sini F tabel 2 dibanding 21 hasilnya 3,47. F hitung dan F tabel lebih banyak mana? Jika F hitungnya lebih dari F tabel maka HO ditolak. Kalau HO ditolak maka H1 diterima. Jadi kesimpulan ada perbedaan. Nah, karena di sini F hitungnya 0,33, F tabelnya 3,47, otomatis F hitungnya lebih kecil. Jadi gagal tolak H0, artinya H0 nya diterima, H1 ditolak. Kalau H0 diterima berarti tidak ada perbedaan. Nah, di sini keputusan itu karena F hitung lebih kecil dari F tabel maka gagal tolak H0 atau H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan antara variabel X1, X2, X3, yaitu nilai peserta didik berdasarkan 3 mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Jawa dan IPS. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Perkenalkan, saya Elivianti dengan NIM 2081914. Selanjutnya yaitu contoh soal dari kasus one way ANOVA. Nah, di sini sudah ada contoh kasus atau contoh soal dari one way ANOVA. Soalnya yaitu sebagai berikut. Seorang pendidik ingin mengetahui perbedaan nilai peserta didik berdasarkan 3 mata pelajaran, yakni pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan IPS.
Survei dilakukan terhadap 8 sampel yang berasal dari peserta didik kelas 4. Nah, di sini sudah tertera datanya, yaitu ada peserta didik, mata pelajaran, dan juga penilaian. Serta ada keterangan, yaitu pada nomor 1 adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia, nomor 2 mata pelajaran Bahasa Jawa, dan nomor 3 mata pelajaran IPS. Nah, selanjutnya kita masuk pada SPSS. Langkah pertama yaitu kita memasukkan data. Nah, untuk name kita bisa isi X dan juga Y. Nah, kita bisa memberi keterangan X dan Y pada label. Untuk X yaitu mata pelajaran sebagai mata pelajaran, dan Y sebagai nilai mata pelajaran. Nah, desimal di sini bisa kita nolkan. Baik. Nah, selanjutnya apabila ini sudah selesai, kita beralih pada data view. Nah, kita bisa mengcopy data dari Microsoft Excel agar mempermudah. Nah, untuk YX itu kita mengcopy pada data mapel. Kita tinggal mengcopy, lalu paste pada X. Lalu untuk Y, kita bisa mengcopy pada data penilaian. Selanjutnya kita paste pada Y. Nah, untuk langkah pertama yaitu kita menguji normalitas. Nah, cara mengujinya kita bisa pilih Analyze, lalu kita pilih Descriptive Statistic, lalu kita pilih Explore. Nah, di sini ada mata pelajaran dan nilai mata pelajaran. Untuk mata pelajaran atau X kita bisa masukkan pada factor list, dan untuk nilai mata pelajaran kita bisa masukkan pada dependent list. Setelah itu kita pilih plots. Kita bisa beri centang pada normality plots with test. Selanjutnya kita pilih continue. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya dari sini akan muncul dari uji normalitas. Nah, ini dia hasil dari uji normalitas. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah jika nilai SIG lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal, dan jika nilai SIG kurang dari 0,005 maka data berdistribusi normal, tidak normal. Interpretasi dan pengambilan keputusan uji normalitas. Dari output SPSS pada tabel test of normality, maka diperoleh data nilai Bahasa Indonesia adalah 0,366, Bahasa Jawa adalah 0,366, dan IPS adalah 0,120. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas, maka data nilai untuk ketiga mata pelajaran tersebut lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa penilaian untuk ketiga mata pelajaran tersebut adalah berdistribusi normal. Selanjutnya, kita akan masuk pada langkah kedua, yaitu pengerjaan one way ANOVA dan juga uji homogenitas. Kita bisa lakukan dengan memilih Analyze, lalu pilih Compartments, dan pilih one way ANOVA.
Untuk X kita bisa masukkan pada faktor dan nilai mata pelajaran dimasukkan pada dependent list. Selanjutnya kita pilih post hoc. Kita beri centang pada Turkey, lalu pilih continue. Selanjutnya pilih option, lalu beri centang pada descriptive dan juga homogeneity of variant test. Kita pilih continue, lalu tekan OK. Nah, dari sini muncul hasil dari one way ANOVA dan juga homogenitas. Nah, di sini sudah muncul, yaitu ada descriptives. Pada hasil SPSS diperoleh data rata-rata nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah 83,13 dengan deviasi standar 5,303. Rata-rata nilai mata pelajaran Bahasa Jawa adalah 83,13 dengan deviasi standar 5,303 dan rata-rata nilai mapel IPS adalah 83,75 dengan deviasi standar 5,345. Pada tes homogeneity of variance diperoleh SIG 0,833. Nilai di atas lebih dari 0,05 sehingga H0 diterima dengan artian ketiga varians adalah identik. Maka uji kesamaan varians untuk uji ANOVA sudah terpenuhi. Sedangkan pada tabel ANOVA diperoleh SIG 0,721 lebih dari 0,05 sehingga H0 diterima. Berarti rata-rata ketiga nilai mata pelajaran adalah sama atau identik.